Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak P di sini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang materi mencari nilai data kelompok. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang mean dan modus, maka sekarang pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mencari nilai median untuk data kelompok. Oleh karena itu, mean, median, modus merupakan sebuah kesatuan dari ukuran pemusatan data, sehingga ini merupakan bagian dari pembelajaran kita. Kalau misalkan kita mempunyai tabel yang seperti ini, maka kita harus mengenal terlebih dahulu tentang frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan atau dari masing-masing frekuensi dijumlahkan satu-satu, bahasa gampangnya begitu saja, sehingga akan membentuk sebuah frekuensi kumulatif seperti tabel yang Pak T sampaikan ini. Ya, ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sekali lagi adalah penjumlahan 3, karena awalnya 3 ditambah 6, 9, 9 tambah 10, 19, 19 tambah 4, 4, 33, dan seterusnya. Jumlah terakhir adalah 50. Ini yang menjadi kita ketahui semuanya tentang frekuensi kumulatif positif atau kumulatif naik. Ada juga frekuensi kumulatif turun. Sementara kita tidak pakai untuk mencari nilai median ini, kita mencapai frekuensi kumulatif naik. Kemudian berikutnya untuk mencari median, rumusnya adalah seperti ini. Ya, median. Seperti kemarin kita sudah pernah bahas, median, titik P adalah titik bawah, N per 2 itu apa? Nah, N per 2 itu nanti kita jelaskan. Sementara F, Fm adalah bedanya antara F dan Fm. Kalau F adalah frekuensi kumulatif sebelum, sedangkan Fm adalah frekuensi kelas median. Posisinya jangan terbalik, F yang di atas, Fm yang di bawah. Contoh kita akan mencari median. Kita harus menghubungi dulu tentang kelasnya median. Itu berada di mana kelas mediannya? Kelas median berada di N per 2, karena memang jumlah dari kelas median adalah tengahnya, maka setengah dari data. Sehingga bisa kita lihat N-nya adalah 50, karena memang jumlah datanya adalah 50, dibagi 2 sama dengan 25. Artinya bahwa kelas median ini berada di urutan ke-25. Sekali lagi, urutan mediannya berada di kelas 20, urutan ke-25. Sedangkan urutan ke-25 berada di kelas 16-20. Ya, Anda bisa melihat 16. Kenapa 25? Kan ya, karena 19 ini adalah batas akhir dari kelas 11-15. Sekali lagi, batas akhir dari 6-10 adalah 9. Batas 11-15, 19. Batas akhir dari 16-20 adalah urutan ke-33. Kenapa mintanya di sini? Karena permintaannya adalah urutan ke-25. Maka urutan ke-25 berada di sebelah sini, karena memang kelasnya berada di 16 sampai 20, berada di frekuensi kumulatif sebelah sini. Sehingga kelas ini bisa kita tentukan dengan cara mencari mediannya. Titik bawahnya adalah titik bawah kelas yang dimerah oleh Pak T. Titik bawahnya, batas bawahnya 16, berarti titik bawahnya adalah 15,5. Titik bawahnya 15,5. Panjang intervalnya 5, seperti kemarin kita lihat 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian F-nya 19. Kenapa F19? Mintanya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median.
Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti bukan 33, tapi 19. Kalau 33 adalah frekuensi kumulatif kelas median. Tapi di sini mintanya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, jadi 19. Sedangkan FM adalah frekuensi kelas median, frekuensi kelas median. Mari kita bandingkan antara yang merah 19 dan 14. Kelas mediannya adalah ini, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 19, sedangkan frekuensi kelasnya sendiri adalah 14. Kita harus bisa membandingkan itu dan jangan keliru memasukkan ke dalam rumus, karena hasilnya akan berbeda. Maka, ya, dengan perhitungan yang sama, FM 14 dan seterusnya, median didapat 17,64. 15,5 adalah titik bawahnya di sini, 25 adalah 50/2 seperti rumusnya, 19 dan sebagainya. Maaf, ini ketutup di sini ada angka 4 dan sebagainya. 15,5, 2,14 hasilnya 17,64 median dari data ini. 17,64 yang didapat dari kita masih belum keluar dari kelas ini. Kelas ini adalah batas bawahnya 16 dan 20 adalah batas akhirnya. Sedangkan 17,64 adalah berada di sini. Sehingga nilai dari angka median yang kita cari dinyatakan benar. Kalau hasil mediannya kurang dari 16 atau lebih dari 20, maka perlu dievaluasi lagi bahwa hasil kita penghitungannya belum benar. Ini sudah benar karena hasil mediannya berada di kelas 16 dan 20. Di sini 17,64. Kemudian mari kita lanjut tentang bagaimana mencari nilai kuartil, desil, dan persentil. Prosesnya sama dengan mencari dengan median. Kita tetap membutuhkan kelas frekuensi kumulatif seperti ini, hanya dengan rumus yang sama dengan median. Yang berubah adalah rumus N/2-nya dan kelasnya juga berubah. Karena memang kelasnya tidak sama antara median, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 1 sampai 10, persentil 1 sampai 99 atau 100, itu berbeda kelasnya. Posisi kelasnya berbeda. Contoh, kita mau mencari nilai dari kuartil 1. Kuartil 1 adalah 1/4 N. Rumusnya adalah 1/4 dari data. Jumlah data adalah 50, maka 1/4 data adalah 12,5. 12,5 kita bulatkan menjadi 13, sehingga berarti ini kita mencari di urutan 13. Urutan 13 di mana ini? Ini urutan 1 sampai 3, urutan 6 sampai 9, urutan 10 sampai 19. Oh, berarti di sini dong. Untuk ukuran urutan 13 berada di kelas ini, maka kelas ini dinyatakan sebagai kelasnya Q1. Lagi ini kelasnya Q1. Maka dengan demikian, kalau rumusnya berubah, maka titik bawahnya bukan lagi di sini seperti median. Titik bawahnya berada di sini 11, batas bawahnya berarti titik bawahnya 10,5. Sedangkan nilai F dan FM juga berbeda. Kalau nilai F dan FM-nya tadi seperti itu di median, sedangkan ini kelas T1 adalah F-nya 9, karena memang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 9, sedangkan FM adalah frekuensi kelas median 10. Dengan demikian nanti perhitungan kita masukkan 10,5, bukan lagi N/2, tapi 1/4 N atau 12,5 dikurangi 9 dan dibagi dengan 10 kalikan panjang kelas 5.